belum ada token. Emot balik. Ya. Emotin balik. Cita tambahkan buah magis. Cakep. Rata manis. Oh, tim Eko Esports ini turun ke area Motos. Nah, bener-bener kayak jadi turunnya itu susah banget karena kali ini Scepter bintang kuncinya harus benar-benar dipanis oleh tim Eko Oh Esports. my god. Diemotin balik bunda. Dipanis balik di belakang cara lobby teman-teman. Windrack mundur tapi kali ini punya berhasil mengambil juga oleh tenang janda. Satu lagi banyak tersisa. Dia dengan berhasil mendapatkan kill. Dia ada lagi dua tapi di belakang jana backnya dengan kali dia. Dia mendapatkan serangan Slowhead dan jadi lancar tadi kali ini. Untuk Eko Esports akan seperti apakah pergerakannya sudah sangat low dan kali ini satu lawan dua. Awal ya. Macan sama singa. Berarti sama-sama rare. Iya, sama-sama gitu Rare. lah. Betul, sama-sama rare gitu. Dan ada upaya tabrakan dari tim EVOS Divine yang justru ini menarik. Kita Menarik. bakal menantikan seperti apa di Purgatory. Akankah ada tabrak-tabrak lagi atau enggak? Karena kita akan segera lanjut Let's go. di Purgatory untuk round kita yang ketiga. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga Survivors, kita akan segera menyaksikan pertempurannya sesaat lagi. Jangan lupa untuk support tim favorit kalian di kolom komentar. Let's go. Yap, dan kali ini ternyata sudah ada yang turun dari tim EVOS Divine dan juga dua player dari tim Eko Esports ini turun Aduh. ke area Motos. Oh my god. Lu tahu kan Ya, kunci dari tim EVOS Divine ini ada Sam 13 Mana Sam tertanya? di area Motos. Dia selalu bisa sendiri kan, dan justru Sam 13-nya kali ini mau diculik duluan dan EVOS Divine bener-bener kayak jadi turunnya itu susah banget karena kali ini Sam 13 sang kuncinya harus benar-benar divanis oleh tim Eko Esports. Ya ampun. Diemotin balik bunda. Nggak langsung diemotin balik. Tapi apakah Sam 13 akan dibangunkan kembali kita masih belum tahu. Tapi yang pasti dari Eko Esports di sini ini akan jadi informasi ya loh buat EVOS Esports, EVOS Divine ya. Karena kalau misalnya kita lihat Eko nggak melakukan looting tadi, sibuk ngemot. Nah gini, pergerakan dari tim EVOS Divine ini udah terbaca sangat-sangat jelas oleh tim Eko betul, Esports. yes. Sudah langsung diantisipasi. Tapi dengan Sam 13-nya udah ngasih tahu kalau di area Motos ini ada 3 orang. Jelas otomatis anak-anak dari tim EVOS Divine udah tahu persis informasi yang berapa orang yang ada di area Motos. Betul, jadi harusnya sih teman-teman dari EVOS Divine sudah bisa mengantisipasi adanya rotasi lanjutan dari teman-teman Eko Esports ya. Tapi kita lihat kali ini Sam 13-nya masih belum dibangunkan, mungkin min 1 koin ya guys. Min 1 koin, jadi tapi enggak, kayak ini mau coba tuh ke revival spot ya, gua rasa untuk menghudangkan. Itu mah bahasa Sunda atuh Besti. Membangunkan Sam 13 tentunya, karena Sam 13 ini selaku seorang kapten ya tentunya atau shot caller dari EVOS Divine sendiri, gue rasa ini sangat-sangat dibutuhkan untuk decision making dari teman-teman EVOS Divine itu sendiri. Iya, tapi masih ada planning yang sebetulnya bisa dilakukan oleh tim EVOS Divine Apa itu tuh, apa sendiri. Karena ini adalah area mod house. Otomatis ya gue yakin untuk anak-anak tim EVOS Divine ini udah hatam banget lah buat area mod house itu sendiri. Dari lootingan mereka, dari timing mereka ngelooting, gimana caranya mereka keluar, harusnya mereka udah hafal itu sendiri. Dan ini bisa jadi senjata untuk tim EVOS Divine supaya bisa nahan pergerakan dari tim Eko Esports yang harus keluar dari area mod house itu sendiri. Betul. Tapi kita lihat di Quarry atau Blue Zone saat ini di mana SAS Alpha Inc, salah satu tim yang sangat-sangat konsisten dari 2 hari ini harus berhadapan dengan tim Onyx Olympus yang tadi baru mendapatkan Booyah. Hati-hati, jangan terlalu greedy atau overpick ya. Karena kita tahu SAS Alpha Inc permainannya lagi sangat bagus banget. Jadi ya untuk Onyx Olympus harus sedikit lebih bersabar lagi, mungkin lebih respect lagi terhadap SAS Alpha Inc. Tapi kita juga kali ini dari Onyx Olympus melakukan split up ya, di mana dari posisinya juga terbagi menjadi 2 posisi atau pelebaran sayap di kiri dan juga kanan. Yang mana kali ini SAS Alpha Inc agak sedikit kebingungan mau coba untuk komit ke arah mana dulu, tapi ternyata akan coba ke arah kiri ini kayaknya. Ya, Thanos sudah mendengar suara step yang dilangkahkan oleh satu player dari tim Au, Olympus. Tayo. Benar-benar harus terpanis di hadapan seorang Jojo dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ini artinya 1 orang gardu yang tadi sempat
memilih untuk melakukan rush secara diam-diam ke arah pertahanan dari tim siapa SES Alpha Inc-nya, dia jadi bergerak harus mundur ternyata untuk mengamankan dirinya karena rekan-rekannya kali ini cukup jauh di arah belakang. Yes. Tapi kali ini Gatu mulai menaiki sebuah vehicle-nya dan sudah mulai ada tembakan juga dikeluarkan, terus melarikan diri menuju ke arah belakang. Oke, terus melarikan diri ke arah belakang. Tapi kita move dulu kali. Kita move on dulu ke arah teman-teman dari Aura Ignite dan juga RRQ Hide, di mana di arah rumah air ya ada RRQ Hide yang sudah dipantau terus menerus oleh teman-teman dari Aura Ignite. Salah satunya ada Amek dari arah Watchtower yang coba untuk mencari informasi lebih lanjut. Kira-kira RRQ Hide ini bakalan ke arah mana? Tapi kalau gue lihat nih RRQ Hide coba untuk melakukan holding position karena mereka tahu mungkin dari segi resource masih sedikit kurang. Tapi tadi juga nih Amek ini face-nya masih level 1 walaupun helmnya sudah cukup mumpuni. Tapi kalau misalnya ditembaknya kena badan mungkin terkikis habis juga nanti dari HP-nya. Iya ya, tapi kalau ngomongin soal rumah yang ada di sungai ini, gua jujur aja ya, apa ya, ini salah satu pertahanan yang cukup sulit sih menurut gua, apalagi kalau udah posisinya ada di posisi Amek. Ini Amek udah nggak bakal bisa kemana-mana kalau dia turun pasang glue wall kan bisa hancur ya, bisa dihancurin. Betul. Ya open juga kalau mau balik ke arah atas, tapi kita bakal mention dulu kalau sejauh ini Aura Ignite masih memimpin dengan 41 poin, hanya berbeda 2 poin saja dengan SES Alpha Inc dengan total poin 39. Ini bahkan 41 loh. Iya, ini 2 ronde lah. Baru 2 ronde ini udah 41, dan kalau kita ngeliat Onyx Olympus dan juga EVOS-nya ini ada di angka 24 dan 20, dan kalau kita ngeliat Echo Esports baru gua ngeliat Echo-nya ada di posisi ke-7 dan baru dapetin 16 poin. Baru ya, mereka nggak top 5 ya, baru hari ini. Mungkin ada sedikit pressure yang diberikan oleh beberapa tim, dan kita lihat ada Predator di round kedua yang tidak lain dan tidak mungkin. Tidak lain dan tidak bukan. Ada Mr. 05, tadi kita lihat pertunjukan M79 yang sangat luar biasa, benar-benar jahanam banget ternyata ya dari seorang Mr. 05 dengan total damage-nya 2600. Wow. Iya ya, sendirian sampai menuju ke arah late game dia mendapatkan 8 poin kill dari pelontarnya, dari pergerakan yang dia buat berhasil membuat pertahanan dari tim lawannya juga sedikit lebih kocar kacir lagi. Tapi kali ini anak-anak dari tim EVOS Divine juga mereka nggak terlalu melakukan banyak move, mereka tetap melooting di area atas, mereka tetap konsisten di area drop zone dan juga rotasi mereka. Tapi justru mereka sedikit terganggu dengan mereka dari tim Echo Esports, dan sejauh ini untuk kill leadernya ini masih ada di EVOS di Echo Esports. Bisa 05. Berhasil merupakan satu orang dan bahkan langsung dipanis balik dipulangkan ke arah lobby. Mr. 5 bergerak mundur, tapi kali ini Dutnya berhasil ditembakkan juga oleh seorang Jar dari tim Excel. Satu lagi Kiba yang tersisa dari tim Echo Esports. Panik lawan Zangga, tapi kali ini Mr. 05 cukup bersabar dan Koja langsung pakai mobilnya rata. Oh my god, ternyata berhasil diratakan. Kita lihat ada semangat yang terlihat jelas dari EVOS Beyond barusan ya. Dari Echo Esports ternyata harus puas di posisi ke-12 oleh EVOS Divine. Setelah percobaan di 2 round sebelumnya ditabrak, akhirnya di round ketiga berhasil ditabrak sama EVOS Divine. Di counter lagi bosku. Tadi habis diemotin padahal di awal ya. Tapi kali ini dibalaskan dengan sangat manis ternyata oleh EVOS Divine. 3 poin eliminasi. Satunya sayangnya tadi kenanya sama NXL, but it's okay ya. Yang penting dari EVOS Divine sudah mengoleksi 3 poin eliminasi. Udah yuk Beyond yuk. Bion udah yuk. Masih teriak-teriak dia. Sabar yuk Bion yuk, sabar. Ini Bion kalau mau track sini aja nge-cash ganti. Iya. Gue yang main. Soalnya Eko-nya udah gak ada. Jadi gue bisa lah ya kalau Eko-nya udah gak ada. Oke, kita lihat kali ini dari EVOS Divine dengan posisi yang mungkin menurut gue mungkin mereka harus segera melakukan rotasi, walaupun sebenarnya mereka udah ada di dalam circle, tapi sebentar lagi 40 detik lagi zona selanjutnya akan bergerak. Dan kalau gue melihat ya permainan EVOS Divine beberapa kali hampir sering banget tertinggal zona, yang mana akhirnya menyebabkan mereka harus kocar kacir untuk ngejar circle dan malah jadi kena cutting rotation dari musuh, dan itu sebenarnya nggak enak banget kalau menurut gua. Terhipit zona, mereka harus membagi fokus mereka antara menembak dan zona di belakang mereka gitu. Nah itu dia, belum lagi darahnya terkikis oleh zonanya itu sendiri, dan betul. Gua ngerasa ini adalah efek dari Sam13 gitu ya kan, udah kembali lagi merumput, meskipun sebetulnya di hari kemarin Sam13 sendiri belum ngasih apa ya efek yang benar-benar kerasa, tapi baru bangun sekalinya baru bangun sekalinya ngasih efek langsung pemuncak klasmen gitu ya kan. Echo Esports dibuat posisi 12 Wak. Ini pertama kalinya selama FFML season 5 ini berlangsung loh. Echo Esports posisi 12. Satu-satunya Echo itu tuh bisa hanya 5 besar lah ya. 5 besar dan tadi 7. Tapi ini 12. Buset.
tim pertama yang pulang. Ya Allah wallahi gitu kan. Makanya kalau yang Pusing. dari kemarin nanya P counter Eko Esports, EVOS plus M13. Plus kayak EVOS plus Sam 13. Tapi kita kalau ngomongin tentang EVOS Divine, Sam 13 adalah salah satu shot caller yang gue lihat hari ini EVOS Divine jadi lebih rapih mainnya. Betul. Tapi untuk dari segi predatornya, gue lihat Mister 05 hari ini benar-benar panas banget sih. Buset, lu udah berapa tahun sih ngelihat duet Sam 13 sama Mr. 05 dari Iya. dulu tidak terpisahkan. Terus Benar-benar. dari Kayak zaman kayak Summer League. kayak sendal. Iya. Satu nggak ada masa lu pincang ya kan. Makanya itu dia. Tapi kali ini sudah ada cutting Jojo. rotation yang coba dilakukan di arah tim SES Alpha Ing. Aduh. Mulai tertembak begitu sakit juga beberapa keluar dipasang. Bahkan Jojo pun kali ini terpanis dari dua arah yang berbeda. Tapi kita ngelihat ada pergerakan dari tim SES Alpha Ing cukup komit ke arah depan sana. Bahkan Jojo berhasil menumbangkan 10 VJ kali ini. Yang justru anak-anak dari tim Nexialnya bakal Skyler? kejar kasir. Jojo-nya ditumbangkan balas tapi Oh, Jar bisa Nesal. kali ini bakal seperti ending. Berhasil didapatkan untuk killnya tapi Jojo pun harus direlakan begitu saja. Kedai masih terkunci di arah luar karena ada tembakan dari tim MPX Madura juga. Prime. Gak ada lagi keluar dari seorang Kedai. Masih ada proning yang bisa dilakukan. Sementara kali ini Bocil Aduh. dan juga seorang Thanos ada di arah dalam seharusnya Irazor hampir saja tertembak. Tapi kali ini dari mereka masih cukup aman di arah atas dan Irazornya masih coba untuk nyari informasi ke arah bawah. Akankah bergerak komit menuju ke arah pertahanan dari tim SES Alpha Ing? Kita nggak tahu karena kali ini sudah mulai coba keluar Irazor dengan MP40-nya sudah mulai melepaskan tembakannya juga. Bergerak jumping ke sebelah kiri. Satu orang lagi dari tim SES Alpha Ing. Seorang gede di arah belakang dengan Granat. granat coba dilemparkan. Masih ada yang pakai jawabannya ditembakkan Jangan dengan shot. Irazor. Itu dikit lagi tim. MXL. Kedai berhasil menjadi penyelamat untuk SES Alpha Ing. Menjadi penyelamat tentunya untuk SES Alpha Ing kali ini. Gedai 23. Kenapa nggak 25 tapi nanggung 23? Nggak apa-apa. Gedai berhasil untuk menyelamatkan at least placement point untuk teman-teman dari SES Alpha Ing ke posisi 11 lah ya. Ya. Dengan 5 poin eliminasi sudah dikantongi kali ini. Ya walaupun sebenarnya kalau untuk merevive agak sedikit sulit dengan circle sekecil ini ya. Tentunya ini Ya. udah masuk ke round ketiga juga. Sorry maksud gue zona ketiga juga. Dan menurut gue Gedai harus bercosplay menjadi tembok dulu. Tapi hati-hati, Mr. 05 dari kejauhan sudah mulai terpantau pergerakannya oleh seorang Limzi. Tembakan sudah mulai diluncurkan tapi ternyata ada tembakan lain yang tidak disangka-sangka menuju ke arah seorang Limzi. Glow sudah mulai di pop up, menaiki kendaraannya, coba untuk menghindar terlebih dahulu, diparkirin aja ternyata masuk ke dalam rumah dihalangin aja ya. Kayaknya pintunya langsung setup ulang di dalam rumah. Hati-hati Madura Prime di sini akan tiba di arah pertahanan dari Kings Esports tentunya. Di sisi lain juga ada Gedai yang gue rasa sih Gedai gak akan melakukan apapun karena dia mau coba untuk nungguin momen terlebih dahulu karena dia kan lone survivors ya. Tentunya dia harus nunggu momen yang pas at least untuk steal kill ataupun ya dia coba ngamanin placement point doang gitu. Satu untungnya dari tim EVOS Divine adalah mereka udah sampai duluan sebelum IOG-nya nyampe. Tapi kali ini benar saja Ray down sudah dilakukan Hati-hati. oleh tim EVOS Divine kali ini ke arah tim dari Island of Gods yang mana IOG sendiri harus lebih bersabar lagi karena mereka juga masih ada di dalam zona selanjutnya gitu Waduh. loh. EVOS Divine sebetulnya kompon yang mereka miliki adalah tujuan dari IOG kayaknya tapi kali ini pun itu bahkan Gardu. oleh seorang Gardu dengan sangat terang kali ini berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Gamon sudah melepaskan jam 3 karena seorang Gardu kali ini masih cukup tenang di arah dalam rumah Tayo tapi Tayo. knockdown Gardunya sangat sekali dua orang tumbang dari tim Onyx Olympus. Masih ada 2 orang Tayo. Gardu Pietro terus juga kali ini. Wah, itu juga Wah, tumbang. keong. Brother keong hancurin Glow tapi ternyata enggak karena dia pakai Belakang. alok. Masih coba untuk merevive temannya terlebih dahulu. Satu Ya. rekannya kali ini berhasil dihidupkan Gare, kembali. Gare. Garenya ada Oh, tapi keong. malah keongnya juga harus tertumbang. Dengan sangat tenang kali ini seorang Jare menunggu terlebih dahulu melakukan revive lagi dan keongnya langsung dipulangkan ke arah Aduh. lobby Julia. Aduh. Onyx Olympus dengan sangat tenang merevive satu persatu tapi Tayo masuk ke rumah Tayo dan akhirnya berhasil dijatuhkan juga di dalam rumah. Onyx Olympus kali ini tidak ingin melepaskan teman-teman dari Bigetron Rosugo yang gue rasa ini bakal sulit banget karena zona tidak berpihak kepada mereka karena tersisa seorang diri saja seorang Gamon yang bahkan harus puas di posisi ke-10. Udah Zia udah hilang orangnya ya, masih nafsu aja dia lempar tapi kasih apa yang terjadi, apakah kamu membutuhkan kasih sayang dari ayang karena kamu terjatuh lagi dan lagi. Kita lihat dari seorang Joan harus menunggu pergerakan dari Danis yang sudah sangat dekat tentunya ke arah pertahanan dari RRQ Hiden dan sebentar lagi gua rasa Marisa dan juga Joan akan
spot terkehadirannya bahkan Joan. Astaga naga langsung terjatuh begitu saja dan bahkan dipulangkan. The takedown satu persatu, terpick off satu persatu. RRQ Hide pun harus puas di posisi ke-9 Bigan. Dan di arah yang lain juga gue ngeliat ada tembakan yang sudah dilepaskan oleh tim EVOS Divine ke arah Island of Gods yang rupanya dari kedua tim Aduh! mulai untuk melakukan fight. Jafra karena tembakan dari Papa seorang Mr. Oliver Wah, kali ini Abax. Abax harus tertumbang juga. Jafra pun harus ditukar nice. nyawanya. Meskipun kali ini Abaxnya tidak bisa diselamatkan, tapi Ernst Jauh dari tim banget. EVOS Divine juga berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi di arah lain. Aura Aura Ignite. Ignite setelah berhasil mendapatkan 2 match dengan poin maksimal harus tumbang di posisi ke-8. Kali Wah. ini pergerakan dari di tim EVOS revive. Divine justru rupanya melakukan reviving dan masih bisa untuk diselamatkan seorang Abax karena tidak ada poin ending. Ke end nggak jadi. Enggak ke end. Aduh, ternyata berhasil ter-end yang tadinya mau coba untuk diselamatkan. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang grounding ya, dari EVOS Divine itu sebenarnya lebih unggul dalam segi circle ya. Ya, Kalau ya. lu bisa lihat karena mau nggak mau Ayoji ini harus turun ke bawah. Tapi EVOS Divine ternyata masih haus dengan kill dan Mr. 05 berhasil ter-takedown oleh seorang Bang, menyisakan 2 orang masih berhasil untuk di-revive nampaknya. Harus melakukan medikasi. Ini dia duel maut antara Mr. 05 dan juga Sam 13. 1 kill lagi berhasil diamankan oleh EVOS Divine. 3 orang yang tersisa, 6 tim kali ini. IM Madura Prime coba untuk melakukan pertahanan di arah bawah. Namun motornya akan menjadi pilihan kali ini untuk melakukan satu rotasi membuka informasi Bigan. Yes, ada Kings Esports yang rupanya kali ini bakal menandingkan dari tim Kings itu sendiri. Dan kali ini Madura Prime yang bakal menjadi lawan untuk pilih dari Aduh! sampai kecelipat saya tadi dia mau medkitan. Malah Bradel! rupanya ketembak Bradel Gusti no Agung kak. Ya Allah. Riwah. Tapi kali ini dari Madura Prime juga sangat-sangat sulit. Nice. Sudah dipanis oleh Kings Esports sejauh ini dan zonanya rupanya masih ada sedikit di pinggirannya si Gedai. Gila, Gedai benar-benar berkamuflase jadi angin. Hanya bisa dirasakan kehadirannya tapi tidak terlihat gitu kan. Kayak siapa gitu, kayak ngeghosting gitu Iya, dirasakan benar. kehadirannya Tapi tidak rupanya terlihat, ada. iya tidak ada gitu. Gedai benar-benar dari tadi tidak melakukan pergerakan apapun. Goib sih lebih Karena tepatnya. dan iya benar goib. Tapi Dewi Fortuna masih ada di pihak seorang Gedai. Bahkan tanpa melakukan apapun dia masuk ke zona yang lebih aman daripada musuh-musuhnya gitu kan. Yes, karena nggak ada yang kesana juga. Tapi pada akhirnya kali ini West Bandit sudah bergerak Ses. dan kali ini Ses Alpha yang berhasil tumbangkan oleh seorang Azil dari arah belakang. Ayoji. Sulit sekali untuk Island of Gods dengan resource yang sudah sangat-sangat minim. Tapi kali ini kalau kita ngelihat pergerakan dari EVOS Divine dari arah belakang bisa saja mengancam setiap tim yang ada di arah depan. Wah, dari EVOS Divine kali ini kita lihat sebenarnya dari jalur rotasi mereka paling aman sih untuk masuk ke circle selanjutnya. Tapi ini open field dan Ayoji dari atas berjuang untuk masuk. Satu player dari Ayoji berhasil di takedown begitu saja. EVOS Divine masih cukup tangguh ternyata Bigan. 4 yang harus didapatkan oleh tim Island of Gods di SD keempat. Tapi kali ini EVOS Divine memiliki banyak sekali asa, memiliki banyak sekali kesempatan yang mana Mr. 05 berhasil merupakan bahkan 2 orang ter-takedown kali ini oleh Mr. 05 saja. West Bandit rata. Kings Esports yang menjadi lawan terakhir kali ini untuk EVOS Divine. Granatnya sudah dilemparkan, 3 lawan 3 sejauh ini. Bion dengan granatnya berhasil mendapatkan kill. Ini ada lagi Cruel tapi Limsi berhasil merupakan 1 orang. Bion masuk dengan match 10-nya. Mr. 05 dari arah belakang. Limsi yang tersisa kali ini di arah depan sana disulitkan. Bion berhasil untuk mendapatkan killnya. Sam 13 sulit diselamatkan karena udah gak ada gol lagi. Masih ada flash freeze dilemparkan. Ada Raf yang kali ini cukup bergerak sangat-sangat menyulitkan. Mr. 05 dari belakang gak ada medkit juga. Kayaknya kali ini Bion berhasil mendapatkan saduan slow head. Menjadi last man standing kali ini untuk Kings Esports. Akan seperti apakah pergerakannya sudah sangat low. Dan kali ini 1 lawan 2 yang tersisa dan Boya EVOS Divine. Boya EVOS Divine. EVOS di kolom komentar rame. Pasti tentu ya para EVOS fans akhirnya berhasil membuahkan hasil yang manis. EVOS Divine berhasil mendapatkan Buya. Bisa gua akuin di round ketiga kali ini EVOS Divine adalah EVOS yang kita kangenin dari dulu. Benar, Gue pengen nangis asli. pengen nangis. Iya. Tahan Besti. Ntar ya. Bentar ya. Ini abis ini kan kita bakalan break dulu deh. Nah, nanti kita nangis dulu kali ya bentar ya. Tapi memang ini yang diinginkan dari tim EVOS Divine itu Betul. sendiri. Dia berhasil ngepanis Eiko Esports-nya di posisi ke-12 dan EVOS-nya dapetin Buya. Gila itu sih benar-benar apa ya kalau bisa dibilang pembalasan yang sangat menyakitkan. Menyakitkan sekali. Betul. Parah banget. Dan gue ngeliat juga si Bion ganteng banget sih. Ganteng sih Bion. Bion lu mandi nggak? Kayaknya enggak deh karena kalau misalnya nggak mandi biasanya wangi dia. Pada akhirnya EVOS Divine dengan kekuatan
efek dari kapten terkuat di bumi. Buset, gue udah lama banget gak ngomong kayak gitu Iya, sama iya, Ipul iya. ya. Iya, iya.